Kita ya, oke. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya yakin Anda dalam keadaan yang sehat ya. Dan Anda bisa join dan semoga ada manfaat yang bisa kita dapatkan dari hari ini. Karena ya, thank you Kak Franz, Pak Franz ya, semangat ya, Bu Chen ya dari Sekwis Life juga sudah bergabung ya. Oke. Ya, yang lain ya kita masih tunggu ya sambil narasumber kita juga ada bersama-sama kita. Oke, good. Oke. Oke, saya ada lihat ada Ibu Vivi ya dari Bekasi. Halo Bu. Ya, oke. Sambil kita tunggu ya teman-teman kita yang lain sebentar. Oke. Bapak Ibu, karena acara ini sangat menarik sekali, hari ini kita mengundang seorang narasumber yang saya yakin Anda sudah kenal banget, tahu maksud saya dengan beliau. Mungkin kenal, ada yang sebagian belum kenal, ada yang sudah kenal, begitu ya. Tapi kita yakin dan saya yakin pasti Anda sudah tahu dengan siapa seorang Dona, begitu ya. Dan saya menarik sekali, saya ambil dengan tema tentang zona nyaman yang kita lihat. Ini sebenarnya sebuah kenikmatan atau sebuah jebakan sih Bapak Ibu ya. Dan itu kita akan kupas sama-sama di dalam video kali ini atau di dalam rekaman kita di dalam IG lah kali ini Bapak Ibu ya. Saya akan panggilkan narasumber kita seorang presenter yang sudah sangat terkenal sekali, dulu terkenal dengan presenter di dunia football ya, sepak bola, dan akhirnya menjadi bintang iklan dan banyak sekarang sampai punya bisnis YouTube-nya juga sangat terkenal sekali. Dan kita ingin berbincang dengan satu orang ini, rekan kita, rekan saya juga ya, Bu Dona Agnesia ya. Mari saya akan panggil dulu ya narasumber kita. Oke. Semoga jaringannya baik ya. Sudah ada ya, ada Bu Lorencia Fili, Civili, halo. Ya, sudah bergabung dengan kita. Hai hai hai. Halo Coach, Halo, halo, halo. Sudah bisa lihat saya ya, Dona ya? lihat, lihat banget. Iya ya, Apa sebentar ya. kabar? Semangat. Baik, sehat. Dona gimana? Sehat semuanya? Keluarga baik, Darius dan anak-anak? Puji Tuhan sehat, semua sehat. Keren ya. Wah, ini pakai batik atau apa nih, Dona? Putih-putih atau baju biasa aja nih? Muntem baru hari Biasa batik aja, nasional. putih. Kebetulan putih itu salah satu warna favorit saya. Jadi kalau dilihat mungkin di lemari, banyak kan bajunya warna putih. Terus Itu. nggak tahu suka aja karena kalau putih jadinya kayaknya kan selalu kan orang bilang putih suci bersih gitu. Terus kayaknya kalau Ya, buat kita ya, juga mau dipakai pagi, siang, sore, malam itu juga bikin ke wajah juga jadi lebih ya, cerah kayak gitu-gitu deh. ya, Spesial banget yes, buat live Instagram yes, sama yes. Coach Handy. Jadi pakai baju putih gitu. Ya, 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 keren, keren. Saya juga banyak ya. Saya dengan istri juga suka banget warna kalau nggak putih hitam karena gampang banget dipadu padankan ya, gitu ya. Iya. Oke. Nah, menarik ya. Sekarang aktivitas Dona sekarang apa aja sih, Dona? Kalau boleh tahu di dalam kesibukan sehari-hari, saya lihat di IG juga di YouTube banyak ya sering muncul. Nah, boleh cerita sedikit Dona, aktivitas sehari-hari sekarang ngapain sih di zaman new normal ini? Iya, yang pasti sudah hampir 7 bulan ini segala sesuatu aktivitasnya banyak dilakukan di rumah. Gitu mulai dari Yes. aktivitas di bidang entertainment, Mm, syuting segala macam juga masih dilakukan di rumah gitu. mm, Live mm, mm. Instagram, bahkan juga belakangan ini juga banyak sekali ikut webinar-webinar tentang parenting, terus tentang perencanaan Mm, mm. keuangan, termasuk juga Ya, aktivitas sebagai agent asuransi pun juga dilakukan dari good. rumah gitu. Ternyata Yes, yes. justru merasa lebih 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 nyaman gitu kan, dan ini mungkin sekarang bisa dibilang ini zona nyaman aku karena semua aktivitas bisa dilakukan di rumah. Walaupun di rumah aja kita tetap bisa produktif gitu kan. Ini bahaya sebenarnya. Nanti takutnya kalau kondisinya nanti balik ke normal yang dulu, yang sudah bisa semua I see. aktivitas harus harus dilakukan di luar rumah, itu bisa Ya, jadi sesuatu yang justru buat kita apa ya, membuat apa ya, mager lah, apalah kayak gitu. Karena sekarang di mm, rumah mm. justru aku ngerasa banyak banget yang bisa kita lakukan, banyak banget yang bisa kita kerjakan, dan banyak Ya, banget ide-ide ya. baru yang ternyata bisa muncul gitu di masa-masa uh, karantina di rumah aja ini gitu.
Yes, yes, yes. Jadi kita merubah habit kita gitu ya, Dona ya, yang biasanya Mm-mm. kemana-mana macet, kemana-mana kita susah, karena sekarang gampang banget Ya, dari rumah gitu ya, aktivitas yes. semuanya. Justru lebih 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 produk Pak, tiga Oke, kali oke, oke. webinar, tiga kali apa ada bisa 3 sampai 4 kali gitu karena kan kita nggak perlu aktivitasnya justru Mm, semua nggak mm. terbatas oleh ruang dan waktu gitu ya. Yes, benar, benar, benar. Nggak dibatasi sekarang ya. Nggak Mm-mm. lagi kenal ruang Yes, dan waktu, kita bebas dari rumah. Ternyata bisa loh ya kerja dari rumah itu. bisa banget. Saya kemarin dapat dari guru saya tuh, Dona, bukan lagi work from home sebenarnya. Kita harus be great from home, katanya begitu. Jadi, that's the way yang kita harus kerjakan memang untuk bisa produktif begitu ya. Menarik tuh. Ya, Jadi bukan lagi work ya, from home, tapi be great from home. Ya, yes, Dona, ternyata kita bisa langsung ya. masuk nih ya. Mm-mm. Bisa loh ternyata menghasilkan, kita produktif, rekaman, semua ya bisa kita bahkan dapat uang dari rumah begitu. Itu yang menarik tuh. Betul. Dan Iya, maksudnya selain yes. kerja dari rumah, tapi tugas aku juga sebagai orang tua, sebagai ibu tetap bisa dijalanin Mm, ternyata beriringan dengan semua hal yang ya, dilakukan di rumah gitu. Justru justru ya itu lebih nyaman sih sekarang gitu ya. ya bisa. Ya bisa melihat anak-anak, bisa lihat istri begitu ya, bisa lihat suami begitu. Kalau saya mungkin lihat istri, Dona Ya, bisa lihat Darius gitu kan ya. Hampir tiap hari. iya. Ya, ya, ya. Oke, nah teman-teman semua kita akan langsung masuk ya ke topik kita hari ini. Saya pengen gali sedikit nih Dona. Tentu kan Dona yang Mm-mm. sekarang dengan yang dulu kan pasti berbeda nih. Zaman dulu mungkin belum terkenal, ya belum dikenal oleh banyak orang. Sebenarnya apa sih goals atau dream yang Dona miliki zaman dulu belum terkenal? Apakah dream itu juga masih ada sekarang ataukah sudah berubah atau bagaimana Dona? Boleh cerita sedikit Dona mungkin? Apa yang memotivasi Dona kok sampai sekarang bisa begitu terkenal ya begitu ya? Dulu sama sekali nggak pernah berpikir bakal apa menjadi apa ya orang bilang artis atau selebriti atau apa orang yang bekerja di dunia entertainment gitu ya dunia hiburan gitu ya karena Yes. dulu pikiran aku tuh sebenarnya simple lah sekolah Heeh. selesai sekolah SMA kuliah selesai kuliah Ya, karena dulu sekolahnya sekolah hukum maunya kerja di kantoran atau mungkin belajar lagi sekolah lagi jadi notaris gitu tapi terus ya, ternyata ya jalan hidup orang kita nggak ada yang pernah tahu gitu ya. Jadi setelah lulus kuliah benar. mungkin 2 tahun menikah gitu. Dulu berpikirnya gitu menikah, punya anak, bikin keluarga dan segala macam. Tapi memang aku bukan tipikal orang yang apa ya nggak bisa memang dari dulu nggak bisa diem. Jadi dari dulu memang selain mungkin waktu zaman sekolah Ya, aktifnya olahraga terus suka suka seni gitu ya dance nyanyi apa segala macam gitu terus saya mulai SMP ikutan modeling gitu kan. Cuma memang jadi begitu walaupun nanti berpikir bahwa ketika menikah pun saya pasti harus bekerja, saya pasti harus good, menghasilkan, good, saya pasti harus menjadi orang yang punya karya kayak gitu-gitu. Jadi good, good. nggak berpikir bahwa akan jadi ibu rumah tangga full yang akhirnya Ya, minta uangnya cuma nunggu minta sama suami gitu, nggak pernah berpikir sama sekali. Bahkan aku pernah dicek apa secara astrologi gitu ya, ada natal chartnya. Bahkan ada ya, namanya Ibu Intan Ovelia bilang bahwa Dona ini memang orangnya nggak bisa diem. Bahkan mungkin sampai umur 60 tahun, 70 tahun dia masih akan tetap kerja. Karena di dalam tubuhnya dia ada berapa ratus tenaga ekor kuda lah gitu katanya. Nah, jadi memang memang kayaknya energi aku lumayan besar gitu dari zaman-zaman dulu gitu ya, ya. Dan itu ya, ya, terbukti ya. sampai Oh. sekarang gitu. Dan ketika akhirnya mulai kuliah terus mungkin di Bandung ikutan casting terus ikut modeling apa terus kayaknya kesempatan untuk masuk ke dunia entertainment itu justru terbuka. Iya, Nah, setelah iya. yang aku pikir adalah gue harus selesai kuliah dulu karena ini adalah satu tanggung jawab buat aku buat orang tua yang sudah membiayai saya sekolah gitu kan jangan sampai sekolah gitu Iya, jadi begitu S1 selesai ijazah kasih sama orang tua nah masalah nanti kerjanya di mana itu kan memang balik lagi jalan hidup kita kita nggak ada yang pernah tahu gitu kan dulu benar, papa saya bilang benar, benar. S-nya sarjana hiburan saya bilang nggak apa-apa deh yang penting nggak susah hidup gitu dulu baru baru kerja di casting sekali 2 kali dapat iklan dapat jadi memang jalannya aku ngikutin prosesnya nggak instan sampai ikut casting Hmm, yang naik dulu mau ikut modeling apa show segala macam dari Sukabumi ke Bandung naik bis kali show dibayar 25 iya, ribu pernah sekali sama TV dulu biar fashion show dulu bahkan bisa jadi
Hmm. MC atau host di acara Gebiar BC, akhirnya jadi MC-nya. Ya, Jadi ya, ya. memang Hmm, hmm. aku ikutin di semua prosesnya dan sampai dalam titik sampai sekarang gitu. Dan Donna merasa bahwa saya tidak pernah merasa ada di Apni, tapi saya di sini. Jadi ngerasa dari dulu, dari tahun 2003 mulai kerja, mungkin 2001 lah, dulu pernah main sinetron, pernah jadi presenter acara Hmm, hmm, hmm. fashion, sampai Ya, akhirnya 2003 baru ya, jadi presenter bola yang akhirnya membuka peluang ya. segalanya. Dapat rezeki iya, dapat jodoh iya, sampai bisa dapat ke luar negeri pertama kali karena jadi presenter bola gitu. Itu Ya, rezeki, ya. memang rezeki aku gitu ya. Dan Betul. karena aku ngerasa aku nggak pernah berada di atas banget, tapi di tengah paling nggak, jadi naik sedikit turun sedikit, jadi sampai sekarang puji Tuhan bisa dibilang cukup stabil lah. Jadi walaupun orang bilang Hmm, menikah hmm. takut karirnya meredup apa segala macam, justru aku merasa setelah menikah rezeki saya malah lebih banyak gitu, banyak Good. Ya, ya, kesempatan, ya. Betul, banyak betul. yang justru aku dapetin setelah aku menikah gitu. Dan Hmm, itu sih segala sesuatu, yang penting adalah kita memang menjalani semua dengan prosesnya gitu, mengikuti prosesnya. hmm, Dan memang betul, segala sesuatu yang instan kadang juga naiknya cepat, turunnya hmm. juga cepat gitu kan. Dan itu kan paling sulit adalah maintain gitu kan, menjaga, mempertahankan itu lebih sulit daripada Ya, meraih gitu kan. setuju banget. Jadi Setuju banget. memang banyak banyak hal yang harus dilakukan, ya harus belajar terus, jangan cepat puas, selalu berusaha untuk disiplin, on time, jaga hubungan baik dengan semua. Dan puji Tuhan maksudnya sampai sekarang aku masih bisa berkarya di dunia entertainment. Dan mungkin sejak 2016 Hmm, akhirnya hmm, mulai mencari, mencoba jalur lain. Dulu hmm, sempat hmm. nyobain bisnis restoran, tutup setahun. Terus akhirnya melalui bisnis asuransi bisa berjalan puji Tuhan sampai sekarang. Dan mungkin akhirnya berpikir, oh itu jangan-jangan kata Ibu Ovelia, kenapa Donna sampai umur 60 tahun, 70 tahun masih bisa kerja? Nggak mungkin kan 67 bulan kerja di dunia entertainment. Mungkin kerjanya di bisnis asuransi sampai umur 60 dan 70 tahun nanti gitu. Iya, iya. Yes, yes, good banget ya, good Mm-mm. choice ya. Bahwa memang Mm-mm. namanya kecantikan, ganteng itu mungkin ada usianya gitu ya Dona ya, Yes, ada batasnya. betul. Walaupun memang inner beauty kita nggak akan hilang sih, saya tahu gitu ya. Kalau kita memang pribadi yang unggul tentu akan terus begitu. Tapi ini good choice nih teman-teman, suatu hal yang luar biasa bahwa Dona sudah memilih sampai akhirnya sekarang menjadi seorang financial consultant atau consultant yang di bidang keuangan yang memang bisa menjamin sampai usia berapapun bisa gitu ya Dona ya. Iya, Dan luar iya, biasa sekali betul. gitu. Iya. Iya. Nah, dari serangkaian kesuksesan nih, Dona, tadi jadi presenter, berkeluarga, kemudian juga menjadi seorang public figure, ya bahkan sekarang menjadi seorang konsultan, begitu ya. Prestasi yang mana sih, Dona? Boleh cerita sedikit nggak yang paling berkesan buat Dona? Mungkin kalau paling mungkin satu ya, tapi kalau terlalu banyak mungkin prestasinya boleh satu dua tiga lah mungkin gitu ya, Dona ya. Kira-kira yang mana nih? Ah, semua prestasi, semua achievement yang aku raih pasti semua berkesan karena di sana ada Bagusan. kerja keras, di sana Mm-mm. ada perjuangan, di sana mungkin juga pasti ada air mata juga gitu untuk mendapatkan Mm-mm. itu, dan semua Mm-mm. nggak didapetin nggak dengan mudah gitu. Mm-mm. Dulu waktu jadi Mm-mm. presenter bola harus kerja dari pagi, kadang sampai pagi, orang pada tidur kita baru berangkat kerja gitu kan. Iya. Siaran bola bisa jam Hmm. 2 pagi, jam 6 pagi baru sampai Betul, rumah. betul, betul. Dan ketika sudah Ya. menikah punya anak, kita nggak bisa langsung tidur nemenin anak dulu sampai berangkat sekolah. Bahkan aku kadang seharian nggak tidur gitu. Ya Wow, wow. itu hampir dari 2003 sampai 2008, hampir 15 tahun ritmenya seperti itu gitu. Dan banyak banget yang didapetin, dapat uh, award, Panasonic Award, terus Iya, Panasonic Mobil I Award see. gitu, terus dapat trip dan segala macam gitu. Itu juga, dan dapat kesempatan untuk bisa waktu itu ngeliput acara Piala Dunia 2006 Hmm, di hmm, Jerman, hmm, waktu itu dikirim sama hmm. SCTV. Itu adalah sebuah achievement gitu yang nggak semua orang bisa punya kesempatan Ya, seperti itu gitu. betul, Dan betul. sampai akhirnya menikah sama, dari itu juga sebuah prestasi ya.
ketemu Darius. Itu Betul, achievement juga iya loh, loh, ketemu nikah tuh nggak jodohnya murah gitu. loh zaman sekarang, Dona. Nggak murah, dan menemukan pasangan hidup itu nggak artinya sesuatu yang itu prestasi. Saya setuju banget Yes. gitu, ya. Dan mempertahankan rumah tangga sampai sekarang itu juga butuh Yes, perjuangan yes, gitu itu kan. benar. Butuh usaha juga dari kedua-duanya pastinya, dan aku Iya, iya, sangat bersyukur bisa bisa bertemu pasangan seperti Darius yang sangat support. Kalaupun misalnya mungkin iya, Dona juga nggak akan jadi seperti sekarang kalau suaminya nggak support gitu kan. benar, Terus benar. juga kayak begitu masuk ke dunia bisnis asuransi pun juga istilahnya aku juga nggak pengen setengah-setengah gitu, karena dari awal ketika pasti orang juga termasuk mungkin Darius awalnya underestimate, ngapain jadi Nah, agent serius gitu, beneran gitu, sampai sekarang kadang dibahas sama dia, diingat dulu sama ya. Darius, sama manajer aku, oh ternyata dia serius ya, beneran ya gitu. Jadi memang aku akhirnya berusaha Iya. untuk mencapai sebuah prestasi dengan tiap tahun menjadi MDRT gitu kan. Dan puji Tuhan tahun 2020 ini juga di bulan September Iya, kemarin aku juga akhirnya bisa achieve MDRT juga gitu. betul, Dan betul. tinggal mencapai target berikutnya yang ingin dicapai gitu kan. Dan jadi bisa dapetin banyak iklan, jadi brand ambassador, termasuk jadi brand ambassador Sequis, itu juga sebuah achievement Iya, yang tentu saja achievement. tidak mudah untuk Betul, didapatkan gitu kan. Kalau mungkin juga Sequis kalau betul, nggak lihat Dona, mungkin ya selain mungkin karena public figure, tapi kalau nggak achieve sesuatu di bisnis asuransi betul. juga nggak Saya bisa setuju bawa banget. efek atau dampak yang Betul, positif buat banyak orang betul, gitu kan gitu. betul. Jadi Mhm. aku sangat mensyukuri semua hal yang aku dapatkan gitu, termasuk bisa berkeluarga, dan mungkin achievement paling ya, bisa membuat balance antara kehidupan berkeluarga dengan karir untuk bisa berjalan beriringan. Itu yang paling sulit. Kadang Iya, salah satu ada yang harus dikorbankan gitu kan. Dan itu buat iya, aku sampai berjalan beriringan, saya bisa berprestasi di pekerjaan, rumah tangga juga puji Tuhan sejauh ini semuanya baik-baik saja, karena banyak ternyata support system, banyak orang yang support juga mendukung, termasuk juga aku untuk karir aku di baik di entertainment maupun di iya, bisnis asuransi gitu kan. Terus iya. jadi memang itu adalah salah satu achievement yang paling besar sih kalau menurut aku. Kalau di antara semua achievement yang didapetin untuk bikin semuanya berjalan seimbang, itu adalah sebuah Betul. achievement yang justru Iya, paling iya. paling bisa aku Wah, wah, great banggain ya. untuk saat inilah gitu ya. Mhm. Tadi Mhm. ada Civili, ada Bu Harum. Ya, aku tadi Civili Iya, bilang iya, udah iya, tuh. MDRT dan Q Summit. Ya, Q Summitnya juga udah Selamat, beres. selamat Dona. Congratulations. Thank you. Luar biasa tuh, nggak gampang loh. Orang bisa konsisten, orang bisa, apalagi teman-teman semua, Bapak Ibu bisa lihat ya bahwa kerendahan hati, kesederhanaan seorang Dona adalah di mana bukan piala, bukan prestasi, bukan uang yang ditonjolkan, tetapi bagaimana keluarga dengan bisnis atau usaha itu bisa berjalan bersama-sama, itu Ya, ya akan menjadi achievement seorang Dona. Itu yang saya tangkap begitu. Jadi itu luar ya, biasa ya. Tidak semua orang. Biasanya orang bilang, oh saya dapat ini Pak, saya dapat mobil Pak Hendy, saya dapat ini coach begitu ya. Itu yang ditonjolkan. Tapi dengan adanya keseimbangan dengan keluarga itu, wow, itu the best sih buat saya, dan iya. setuju Karena banget kalau gitu ya. sebagai perempuan, kadang aku berpikir gini, setinggi-tingginya karir perempuan gitu ya, Iya, kita tetap akan dinilai dia sukses kalau misalnya keluarganya juga sukses. Kalau iya, good, keluarganya good juga point. baik gitu. Jadi aku Hmm, berpikir uh, misalnya kita karirnya setinggi mungkin, mau punya segala sesuatu, tapi kalau keluarganya berantakan, tetap aja disalahin pasti perempuan, pasti ibunya gitu. Jadi makanya aku selalu kadang harus berpikir bahwa jadi gue gimana caranya supaya bikin semuanya balance, jangan sampai istilahnya iya, kadang kan pasti ada prioritas, harus memilih kadang benar. mana yang harus ditonjolkan. Cuma memang makanya mungkin kita juga harus tahu waktu, tahu ya, Iya. balik lagi ke priority-nya. Dan saya selalu bilang juga sama Hmm, Darius dan anak-anak bahwa ketika mama bekerja pun bukan buat mama, tapi juga buat betul. keluarga, buat anak-anak, Buat semua dan begitu ya. paling buat menabung juga untuk masa depan anak-anak gitu. Selain untuk eksistensi diri, itu nomor kesekian Iya, lah gitu. Tapi yang pasti iya, iya. makanya kenapa akhirnya sampai saat ini Darius pun, kalaupun Darius nggak ngizinin untuk
bekerja, ya pasti saya juga nggak akan bekerja. Tapi puji Tuhan suaminya juga sangat support karena juga dia tahu bahwa ya istrinya bukan tipikal orang yang diem aja di rumah Ya, gitu ya. yang bisa Jadi diam kembali kayak dulu ya. Dari iya dulu emang iya nggak bisa diam gitu. emang nggak bisa di. Hai Kodwi, ada Halo, Kodwi Kodwi, juga. Kodwi, ya. Mm-mm. Ya Oke. kata Civili tahu diri juga ya, Cek bener. Harus tahu diri itu penting. Gimana untuk bisa bikin balance semuanya tuh paling nggak Ya, kita harus memang benar harus tahu diri sih. Tahu tahu betul, kapan betul. batas Tahu batasan mungkin ya, zona ini. batasnya ya Ya, ya betul gitu. ya, 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 ya. Nah, Mm-mm. ngomong-ngomong tentang zona nyaman nih, Dona, sesuai dengan Mm-mm. tema kita hari ini. Sebenarnya Dona punya zona nyaman nggak sih? Saya jadi penasaran ya. Kok soalnya nggak mau diam, terus mencari terus apa nggak ada zonanya? Karena gini, orang terbiasa dengan zona nyaman biasanya berhenti. Ada yang kita sebut dengan campers, orang yang selalu diam di tengah gunung. Dia bukan quitters, dia bukan climbers, tapi dia seorang campers yang nyaman Mm-mm. di tengah gunung begitu ya. Nah, Mm-mm. ada nggak sih zona nyaman buat seorang Dona begitu? Pasti pasti ada lah ya gitu. Hmm, hmm, Dulu ya paling nggak ketika kadang manusia kan apa kalau sudah punya merasa sudah punya semua pasti ngerasa bahwa dia sudah ada di zona nyamannya deh. Dan ya, akhirnya itu nggak mau berusaha lebih, nggak mau mencoba yang lain, nggak mau iya betul. berpikir begitu ada kondisi yang berbeda kayak sekarang tiba-tiba pandemi terus harus harus merubah Iya, mindset dan segala macam itu sulit untuk bisa beradaptasi gitu kan. betul, Tapi betul. untungnya mungkin aku punya banyak apa ya punya banyak partner lah dalam dalam baik bukan hanya di rumah gitu tapi juga dalam hal Iya. berdiskusi masalah pekerjaan dan segala macam. Jadi Hmm, makanya itu juga kenapa kita selalu bilang kan katanya nggak oh gue udah punya ini ya udah cukup gitu. Ketika iya. dulu berapa ya waktu pas Hmm, baru kuliah tuh mikir 10 tahun ke depan mau ngapain? Oh, gue pasti pengennya udah punya mobil, punya rumah, punya anak dua paling iya, enggak gitu. Terus iya, udah gitu. iya. Habis itu kalau udah dapat terus udah selesai gitu, nggak pengen berusaha lagi Betul, enggak. Nah, kayak betul, gitu. Jadi memang dari dulu betul. diajarkan bahwa nggak boleh cepat puas gitu karena begitu kamu Hmm, puas akan sebuah pencapaian ya artinya kamu berusaha lebih lagi. Sementara orang lain mungkin akan berusaha lebih keras dan orang lain hmm, bisa dapetin lebih 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 lagi daripada kamu. Kalau mungkin dulu di dunia entertainment nggak iya. terlalu berasa gitu ya apa persaingannya atau apa gitu. Karena pagi mungkin aku di Hmm, dunia hmm, sepak bola terlalu banyak iya, saingan iya, dulu. iya. Tapi kan banyak Hmm, banyak saingan gitu, makin cantik, makin betul, pinter gitu. Kalau kita betul, berasa oh betul, gue dari dulu gue cewek cuma sendiri nih atau nggak banyak nih gue udah gini-gini aja nggak mau belajar lagi nggak mau update apa segala macam ya udah stuck gitu aja gitu kan nggak akan ada pernah tawaran-tawaran lagi mau mau lo secantik apapun kalau misalnya otaknya kosong juga nggak akan pernah dapat kesempatan lebih gitu kan jadi iya, memang iya, akhirnya ya Darius yang selalu menjadi salah satu motivator aku juga bahwa kalau misalnya kayak di dunia bisnis asuransi aja tanyain udah berapa targetnya kurang berapa kalau kan karena dia tahu aku ngejar Q Summit gitu kan kurang hmm, berapa waduh kurang 7 polis lagi ya ya dong semangat atau apa dia selalu kasih 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 karena kita gimana pun manusia pasti butuh support system apalagi ketika betul. memang kita ngerasa sudah di zona nyaman. Nah, jadi begitu ngerasa udah nyaman, udah kan, biasanya kan stuck, diem, mager lah, apalah, udah gue nggak Iya, mau kerja dulu, gue udah beres semuanya, kayak sekarang mungkin begitu MDRT-nya udah dicapai, begitu Q Summit-nya udah dicapai, ya udah gue diem dulu, mau istirahat dulu, mau tenang-tenang, nggak mau mikirin ini gitu kan. Tapi kan nggak boleh kayak gitu, karena gimana pun di tahun mendapat sesuatu yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Minimal sama, tapi paling nggak harus lebih baik lagi. Jadi, minimal sama, betul. uh, jadi kalau misalnya justru di bawah Hmm, tahun lalu, ya berarti kamu hmm, gagal istilahnya gitu. Kalau buat aku ya, betul, jadi makanya betul, kalau betul. zona nyaman itu sebenarnya enak sih berada di zona nyaman gitu kan. Kita nggak perlu mikir yang keras-keras, berpikir terlalu berat gitu karena ya udah gue udah punya, udah nyaman dengan kondisi ini, gue kerasa Hmm, gue hmm, udah bisa hmm, menaklukkan segala iya, sesuatu gitu, alam juga mendukung gitu kan. Tapi ternyata nggak semudah yang dan mindset
mindset seperti Iya. itu yang justru jadinya bisa bisa membuat kita sulit untuk melangkah maju gitu. Betul, betul. Jadi tidak pernah puas ya, jangan merasa pernah puas dengan pencapaian dan juga pencapaian which is minimal kita bisa sama atau lebih lagi di tahun-tahun Hmm? berikutnya begitu ya Dona Ya, ya. Jadi betul. jangan cepat puas teman-teman semua Bapak Ibu. Kalau kita cepat puas artinya kita di zona zaman terbuai ya kita nggak bertumbuh lagi begitu ya. Betul. Ya walaupun saya Mm-mm. tahu lah Dona pasti banyak banget zona nyaman begitu ya, keluarga mendukung ya dan semuanya begitu. Nah, Dona, dari dulu dan sekarang, ada nggak sih satu impian yang baru lagi yang Dona ciptakan? Kenapa masih terus eksis sekarang? Saya lihat YouTube juga berkembang, saya lihat ya entah nganter pemain bola lah, entah mungkin di Instagram saya lihat ya dan follower terus Mm-mm. bertambah begitu ya, dan prestasi demi prestasi juga dicetak begitu ya. Nah, ada goal baru nggak sih ke depan seorang Dona ini kok masih terus ngotot gitu, ngoyo sampai sekarang ya? Sebenarnya kalau aku boleh cerita masalah media sosial kita termasuk yang telat gitu karena dulu merasa nyaman dengan aku dan Ya, Darius dulu ya dibanding teman-teman artis yang lain followernya udah puluhan juta gitu kan belasan juta kita ya, baru sejutaan gitu ya dan itu ya, termasuk yang memang terlambat untuk memaintain media sosial gitu karena mungkin di tahun 2000 mulai tahun 2013 sampai 2016-17 itu ya, aku sama Darius kebetulan memang pada saat itu kita banyak banget jadi brand ambassador untuk sebuah produk which is iklan di TV dan mungkin media cetak dan segala sementara mulai memaintain media sosialnya betul, gitu dengan YouTube dan betul, segala betul, I macam see. gitu. Kalau kalau kita tuh dulu mungkin itu zona nyamannya, jadi nggak berpikir bahwa media sosial itu ternyata bisa bisa make money gitu kan. Betul, Jadi betul. Kita akhirnya bisa sekarang monitor baru di situ berpikir ya namanya. Mm-mm. sekarang justru mulai bergeser ke semua ke digital kan. Jadi makanya akhirnya kenapa Iya, sekarang baru mulai mengaktifkan YouTube, lebih rajin bikin konten. Dan memang iya, ketika masa pandemi ini begitu banyak di rumah aja, ide-ide itu akhirnya muncul gitu. Ide-ide itu baru iya, baru mulai bermunculan dan ternyata dari dulu kan awalnya kita bikin konten masak aku sama Darius kan di iya, YouTube gitu ya. Terus awalnya dari Instagram terus ke YouTube terus ternyata juga responnya mm, positif gitu. Banyak orang yang suka dengan iya, konten masak kita iya, memang I masaknya see. simpel-simpel gitu. Nah, apalagi Betul. di rumah aja orang banyak yang akhirnya jadi chef dadakan ya kan. Dan ternyata yang simpel-simpel ini mereka Iya, juga iya, mereka lebih appreciate gitu dan akhirnya makanya yaudah yuk kita bikin konten masak, bikin konten iya, family gitu. Walaupun mungkin awal-awal agak sedikit susah juga naikin subscriber gitu karena iya. uh, aku kan Not sama easy, Darius I bukan know. tipikal bukan tipikal orang yang suka jualan sensasi ya gitu kita ya kita memang Mm-mm, begini mm-mm. orangnya gitu mau di on kamera di luar kamera ya memang aku sama Darius ya seperti ini keluarga kami ya Betul, keluarga biasa-biasa aja sama aja seperti keluarga yang lain jadi nggak bisa betul. kalau disuruh disuruh bikin gimmick lah atau ngeprank lah sana sini gitu nggak bisa jadi memang akhirnya pelan-pelan ya subscriber di YouTube pun Iya, juga naiknya mungkin pelan gitu nggak terlalu yang mm, bombastis kayak yang lain tapi justru kita pengen ngasih iya, value gitu ada value-nya gitu bahwa betul, ya betul, Desinatria keluarga Desinatria ini seperti ini gitu karena betul. aku berpikir bahwa orang kalau jual sensasi atau apapun itu Iya, semua pasti pasti sebentar gitu. betul, Mungkin viralnya, betul. ramenya ya sebentar gitu kan. Tapi kalau Mm, value itu yang bisa long lasting gitu. Jadi setuju termasuk banget. juga di Instagram gitu kan. Aku selalu pengen kasihnya yang inspiratif, yang positif karena zaman sekarang kita hidup udah apalagi di pandemi banyak orang Iya, yang mengalami kesusahan. Kalau kita kasih yang susah-susah juga atau yang negatif atau apa, kasihan juga follower aku gitu kan. Makanya jadi lebih baik kasihnya yang positif supaya mereka juga berpikir bahwa di dalam setiap kesusahan, di dalam setiap kesulitan pasti masih ada harapan. Gitu. mm-mm, Selama kita mau berusaha, selama kita masih punya selalu optimis gitu bahwa mm-mm, bahwa mm, semua hal dalam hidup ini kan nggak selamanya. Lu nggak selamanya betul. seneng terus kok. Lu nggak akan Iya, selamanya juga sedih terus. Corona ini juga yes. nggak akan selamanya. Cuma kita memang nggak pernah tahu sampai kapan. Tapi kita memang harus Betul. ikutin jalanin aja dengan tetap dengan positif dan tetap produktif Mm, itu yang penting gitu iya, kalau enggak kan bisa stuck gitu nah akhirnya belakangan mm, YouTube-nya mulai oke dan dulu mungkin belum mm, berpikir untuk
apa ya, nyari penghasilan, dapat penghasilan dari situ gitu kan. Tapi ya Iya, apa, ternyata walaupun teman-teman yang lain akhirnya bisa jadi miliarder dan segala macam dari YouTube kan iya, sebenarnya. betul, Tapi betul. ya kita berpikir ternyata ya rezeki kan bisa dari mana aja, dan yang penting adalah kita, setiap orang pasti punya punya tujuan, punya goalsnya masing-masing untuk Yes, melakukan yes, suatu karya gitu. Jadi betul, ketika aku betul. sama Darius mengaktifkan YouTube, ya selain untuk memberikan hiburan, tapi juga pengennya ada value yang kita kasih Iya. kepada para subscriber kita Audiens kita gitu. ya, oh, subscriber, Mm-mm. betul, betul, betul. Yes, Dona boleh nggak sih berbagi? Tadi kita sudah lihat nih teman-teman, memang terus kita berkarya ya di zaman sekarang juga, tetap digital kita tingkatkan. Apapun bisnisnya Ya, menurut saya, dan saya yakin Dona juga setuju, digital tuh sekarang sudah megang peranan penting banget ya begitu ya. betul. Nah, Ya. eh, kiat-kiatnya apa sih, seorang Dona, strateginya apa sih Dona kok bisa sampai sekarang tetap produktif, tetap eksis? Banyak orang yang nggak stay konsisten ya. Tadi Dona bilang tetap di jalurnya dan tetap berkembang gitu, growth step by step begitu. Tapi banyak orang Mhm. yang langsung kan hilang begitu kan 1 2 tahun begitu. Nah, strateginya apa sih Dona? Kiat-kiatnya kok bisa eksis sampai sekarang dan tetap produktif walaupun zona nyaman ada begitu ya? Iya, intinya memang apa ya, ya itu, kita selalu ingin berkembang, kita selalu ingin maju gitu kan, kita selalu apa, ingin ingin mendapatkan sesuatu dan juga memberikan Ya. sesuatu gitu. Dan mungkin kadang orang kalau sudah berada di zona nyaman, sudah bisa apa istilahnya memiliki semuanya, apa sih hidup itu kadang tujuannya pasti kita pengen jadi bahagia kan. Kadang kita Mm. mendapatkan, kita punya sesuatu, segala sesuatu mungkin apa happy, senang gitu. Ya, Tapi betul. ketika kita bisa bermanfaat atau memberikan sesuatu kepada orang lain, justru itu adalah sebuah kebahagiaan tersendiri yang kadang nggak bisa Ya, dinilai dengan materi dan segala macam gitu. benar, Dan benar. melalui bisnis yang aku sekarang jalani, melalui bisnis insurance atau financial planning Yes. ini gitu, aku merasa bahwa banyak hal yang bisa aku kasih gitu, banyak hal Mm. yang bisa aku beri kepada orang lain gitu Ya, kan, ya, selain mungkin juga selain edukasi masalah keuangan gitu kan, tapi juga kita bisa melayani orang lain gitu, itu juga menjadi ya, salah satu sekarang motivasinya, motivasi lain Dona yang ada ketika menjalani bisnis mm. di asuransi ini. Selain memang dulu mungkin pengennya bisa jalan-jalan gitu kan, tapi kan begitu udah Ya, tiap ya. tahun dapat trip ya rasanya ya senang, tapi udah jadi Senang. sesuatu hal yang biasa gitu kan. Jadi tiap tahun pasti pergi, tiap tahun walaupun tempatnya pasti berbeda-beda, tapi maksudnya itu udah bukan tujuan utama lagi Ya, sekarang gitu. Dan ya, dan itu kan kita harus upgrade diri kan. Ketika kita ingin memberikan betul. informasi, memberikan edukasi, kita juga harus upgrade diri gitu. Makanya kenapa Ya, ya, kita tetap harus belajar gitu. Aku selalu ikut training gitu kan, dan selalu bisa apa ya, berkonsultasi bersama leader aku, Civili, Kodwi, yang selalu bisa memotivasi, ya, selalu memberikan ya. semangat. Dan kan ada kok saatnya Mm. Dona down, ada. Dulu apalagi awal-awal tuh ditolak gitu ya, itu pasti bikin down, bikin bete, bad mood gitu, ada. Cuma akhirnya berpikir ketika ya penolakan itu nggak selamanya permanen gitu kan, terus ya kalau ditolak ya karena kita kerjanya tulus gitu kan, memang ingin membantu Ya, orang, ya udah berarti ya, mungkin orang itu memang nggak butuh bantuan kita atau nggak ingin dibantu ya, gitu kan, ini kita betul, cari orang betul, lain yang betul. ternyata ingin kita bantu lah gitu. Jadi dan ketika Mm. kemarin beberapa kali nasabah aku akhirnya masuk rumah sakit, klaim dibayar, terus bisa keluar dengan dia walaupun dengan apa nol, tagihannya nol gitu, nggak perlu bayar apa-apa dengan produk-produk yang Iya, aku suggest buat dia, itu tuh itu happy banget karena begitu nasabah teleponan itu tuh aku juga deg-degan, takut gitu kan, aduh kenapa nih, kenapa, sakit apa atau gimana gitu, juga jadi satu worry buat aku. Tapi ketika akhirnya dia bisa sembuh gitu, dengan aku bisa membantu, itu tuh rasanya luar iya, biasa. Dan memang ya mau nggak mau, betul. memang yang penting adalah ketika kita selain konsisten, kita juga juga harus jangan lupa untuk upgrade upgrade diri, karena dalam masa-masa tertentu pada saat kita down atau apa, dengan ikut meeting bersama teman-teman di agency atau meeting, kalau sekarang kan semua sebenarnya nggak ada alasan untuk nggak bisa training Iya, kan, karena semua betul, betul. online.
semua orang. betul, Jadi justru lebih mudah. Sekarang saatnya untuk upgrade diri sebenarnya. Kalau dulu mungkin harus pergi ke kantor, harus ke Nobel, harus ke Security Center atau ya, apa gitu untuk training. Sekarang kan dari rumah bisa sambil mengerjakan yang lain kita juga bisa tetap bisa pakai earpiece untuk betul, mendengarkan atau apa kayak gitu-gitu. Jadi betul, justru di betul, masa pandemi ini manfaatkanlah waktu sebaik mungkin dan apapun yang bisa kita lakukan gitu kan dan aku pikir dari kita juga harus ikut dengan perkembangan zaman berinovasi termasuk juga betul, good, jangan good jangan banget. sampai istilahnya sekarang semua digital semua akhirnya Kak, saya lihat juga teman-teman banyak sekali menggunakan media sosial untuk sharing manfaatkan Good, itu ya, jangan sampai terlambat orang lain sudah melakukan kita terlambat gitu untuk melakukan karena ini ya, memang semua berubah dan kita juga memang harus menjadi orang yang mau berubahnya ke arah yang lebih baik pasti gitu ya, 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 betul, 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 ya. good ya. Yes, teman-teman kita bisa pelajari bahwa pertama memang tidak pernah puas begitu ya, artinya terus memacu diri kita. Kemudian berikutnya juga kita menjadi orang yang bisa beradaptasi, yang mau bertumbuh, mau belajar begitu ya Ya. di zaman sekarang karena nggak ada lain kita mesti ngikutin ya Dona ya di zaman sekarang ya. Nggak bisa lagi kita harus pakai cara yang lama, tapi kita harus Mm-mm. terus mengupgrade diri Iya, kita tadi Dona bilang di apapun betul. kita punya bidang begitu kan ya sepertinya ya. Betul, betul, betul banget gitu. Karena kita harus beradaptasi. Kalau kita nggak mampu atau tidak mau beradaptasi, ya kita Ya, akan tergerus dengan sendirinya gitu. Kalah sama yang yes. lain. Betul, 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 betul. Good, good. Ya, teman-teman kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu semua silahkan ya. Mumpung di sini Dona bersama-sama dengan kita. Silakan kalau ada pertanyaan apa yang mau dibahas, yuk kita sama-sama bertanya gitu ya. Dan kita akan bahas sama-sama. Silakan ditanyakan gitu ya di kolom chat buat Anda semua gitu ya. Nah, Dona ada tips nggak sih gimana cara kita bermain di media sosial sekarang? Itu menarik ya. Tadi Dona berkali-kali singgung mengenai adaptasi, upgrade diri dan harus ikut dunia digital zaman sekarang. Nah, khususnya buat teman-teman kita di sini nih, apapun bidangnya, entah itu di insurance, properti, mereka yang jualan makanan, mungkin jualan aksesoris, apapun itu, ada tips nggak sih Dona untuk bisa mengaktifkan media sosial itu seperti apa? Begitu. Iya, sebenarnya kan media sosial ini juga bisa jadi ajang dan jadi self branding ya untuk membranding diri Betul. kita kan. Sebenarnya kan apapun yang kita jual, apapun Hmm. kalau intinya memang kita dibutuhkan adalah image positif pasti. Gitu, Ya, ya kan? Karena kalau pekerjaan-pekerjaan di bidang marketing juga yang dibutuhkan adalah trust, pastikan. Nah, makanya benar. manfaatkanlah media sosial kita dengan untuk hal-hal yang positif. Jangan isinya justru jadi ujaran kebencian, makian, dan segala macam. Yang justru membuat Ya, orang ya, ya. apalagi mungkin buat yang baru-baru ya gitu. Mungkin Ya, orang bilang Dona pasti enak lah karena selebriti begini begini orang kenal. Tapi ya untungnya orang kenal aku juga karena dengan image yang baik gitu kan. Kalau ya, misalnya betul. image-nya negatif pun juga orang pasti juga nggak akan percaya gitu. Nggak akan mudah Hmm. percaya sama Dona kalau Dona menawarkan sesuatu gitu kan. Jadi memang Betul, betul. kita dan sekarang sebenarnya ya media sosial juga menyediakan wadah kok kita untuk punya account bisnis gitu. Nah, itu mau nggak mau memang kita harus pelajari gimana caranya untuk mengaktifkan account bisnis, gimana caranya untuk bisa Hmm. mempromokan produk-produk yang ingin kita jual gitu kan. Dan Ya, yang paling nggak memang carilah selalu berusaha untuk bisa memberikan yang inspiratif deh gitu, yang membuat orang tertarik untuk melihat account media sosial kita gitu. Dan sekarang kan banyak ya. sebenarnya trainingnya pun juga ada. Aku pikir setiap perusahaan pasti juga punya training untuk para karyawannya untuk bisa gimana caranya untuk bisa memaksimalkan media sosial yang dia punya kayak gitu-gitu. Ya. Oke, nah ini ada pertanyaan nih Dona dari Dewi Mm-mm. Purwanti ya. Bagaimana tips saat bisnis kita menurun itu gimana ya? Sedangkan dunia digital itu juga kan nggak langsung laku, artinya perlu proses. Nah, apa yang perlu kita lakukan sih Coach? Dia bilang begitu. Nah, mungkin bertanya pada Dona, mungkin maksudnya begitu ya. Kan tidak ada jalan pintas dan perlu waktu turun nih, Dona. Kira-kira gimana kalau jadi seorang Dona, ada bisnis kita lagi menurun dan apa yang harus kita lakukan begitu? Iya, sebenarnya
Iya, aku pikir di masa pandemi ini hampir semua sektor ekonomi gitu ya pasti kena dampaknya. Tapi justru Ya, banyak yang melalui online ini justru boomingnya gitu. Kita memang harus melihat peluang gitu ya. Memang tidak mudah, tidak langsung bisa berdampak. Ada yang mungkin langsung berdampak, ada yang enggak. Karena tadi butuh brand awareness ketika kita buat akun media sosial kita menjadi sebuah jadi bisnis betul. gitu. Dan makanya aku juga banyak banget membantu UKM-UKM yang baru membuka bisnis di masa pandemi ini. Makanya tiap hari mungkin kalau lihat postingan aku isinya makanan melulu gitu ya. Tapi karena memang memang ternyata banyak banyak orang yang men-switch pekerjaannya dulu karyawan akhirnya buka kuliner di rumah gitu, makanan Ya, frozen food, homemade dan segala macam gitu dan memang pasti butuh promosi gitu dan aku pikir banyak orang-orang yang juga mau membantu kok dan sekarang bahkan ada semacam ya, agensi ya, UKM usaha baru ini supaya bisa berkembang melalui media sosial hmm, kayak gitu-gitu dan itu memang kita harus mau ya, belajar betul. mau mau yang itu berusaha dan belajar melihat bagaimana caranya gitu kita juga harus belajar jadi jangan begitu bisnisnya menurun terus udah diam aja gitu nggak melakukan apa-apa ya udah akan stuck begitu aja gitu kan tapi intinya Pasrah memang gitu ya. pas nggak boleh pasrah gitu namanya sebuah bisnis pasti perlu usaha Iya, yang penting usaha dulu deh, jangan iya, langsung itu juga nggak boleh pikiran negatif kan. Oh kan kalau itu iya, susah pasti kita kan baru mulai atau apa gitu ya. Karena lo nggak pernah usaha ya gimana lo tahu itu susah atau enggak gitu kan. Intinya benar, benar, coba benar. dulu, usaha dulu, baru Coba kita dulu, tahu nanti iya, di sana akan seperti apa gitu. iya, ya, 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 Gitu ya. Oke, kurang lebih. Kalau good. menurut Ya, jadi usaha dulu ya teman-teman ya. Apapun bisnisnya terus berhenti. Kalau kita jalan terus, kita pasti akan menemukan caranya, begitu ya Dona ya, untuk kita sukses, begitu kan ya. ya Oke. Ini ada juga pertanyaan nih, betul. Sis Dona. Ya, segmen pasar. Oke, segmen pasar ya. Segmen pasar yang jadi prioritasnya seperti apa sih? Yang mungkin sekarang ini maksudnya segmen pasar di mana nih? Apakah di asuransinya Dona, apakah di kesehariannya begitu ya? Mungkin bisa diperjelas lagi. Tapi secara overall kira-kira Dona segmen pasar di mana begitu ya? Kalau segmen pasar bisnis, ya bisnis asuransi aku nggak punya segmen pasar. Siapapun bisa jadi nasabah saya. Karena Iya, memang nggak bukan apa ya buat aku nggak iya, inilah untuk pilih-pilih nasabah tuh nggak sama sekali. Jadi siapapun enggak ya. menjadi saya menjadi agentnya anytime dan saya siap lah gitu untuk membantu. Pernah milih-milih nasabah sih. Iya, nggak pernah Jadi milih-milih siapapun ya. Jadi siap. Yes. Yes, buat kalau seorang bisa Dona, dapetin teman-teman semua bisa jadi big pasar case gitu. boleh. Harus apa? Jadi kalau misalnya kita menggunakan media sosial, kita kan nggak bisa memilih karena itu dunia yang sangat Iya, luas, bahkan bisa semua masuk ya. menjangkau dari Sabang sampai Merauke gitu kan, dan apa itu justru pangsa pasar yang sangat besar sebenarnya gitu kan. Tapi memang Iya, kita juga memang mesti hati-hati karena media sosial ini kan juga pasti ada yang negatifnya lah gitu dan itu memang kita mm-mm, perlu mm-mm. perlu kehati-hatian juga, perlu waspada juga gitu dalam dalam menggunakan media sosial gitu. Iya, 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 iya. Oke, nah ini ada satu rekan saya nih, Dona, dari Jepang. Ada rekan saya namanya Pak Dani, atau Kang Dani. Ya, dia betul-betul tinggal di Jepang, di Gifu ya sekarang, dan dia bertanya gimana sih caranya mengatasi kejenuhan, Dona. Jadi di dalam pekerjaan kan kita suka jenuh, boring, itu aja yang ditawarin, gitu ya. Atau melakukan itu lagi rekaman, rekaman lagi. Gitu. Caranya gimana sih, Dona, mengatasi kejenuhan itu di dalam pekerjaan? Ya, segala sesuatu yang monoton, rutinitas pastilah ada hal yang kan kejenuhan gitu. Ya, Makanya kadang memang perlu yang namanya me time, melakukan sesuatu gitu atau memang kadang jenuh apa tidur ya, siang aja itu jadi satu me time yang justru habis itu oh bisa fresh lagi atau misalnya pergi liburan sebentar gitu
kalau apa short getaway atau pergi sekedar pergi makan. Kalau dulu ada bioskop ya, sekarang nggak ada. Sedih juga sih, berasa kangen banget gitu untuk bisa nonton ke bioskop gitu kan, karena itu menjadi salah Betul, satu betul, betul untuk banget. Saya juga sama. mengobati kejenuhan juga gitu ya. Kalau ke mall sih nggak terlalu kangen gitu, Iya, tapi ke bioskop itu kangen gitu. Terus kangen mungkin betul. Sama nih. kayak sekarang aku lagi cari hobi baru mungkin ya, hobi-hobi yang mungkin dulu biasa kita lakukan terus nggak pernah dilakukan, coba dilakukan lagi, itu juga bisa menjadi obat buat Iya, kejenuhan. Atau cari hobi iya. baru, kayak sekarang aku jadi suka tanaman ya kan, sebenarnya dari dulu, cuma baru sekarang ketika pandemi ini, karena bisnis tanaman online juga sangat menjamur gitu, jadi akhirnya sekarang punya rutinitas baru, nyiram-nyiram tanaman itu ternyata menyenangkan. Tiap pagi ngurusin tanaman dulu, baru anak-anak sekolah apa segala macam, terus sarapan, itu Iya, jadi iya, iya. rutinitas baru yang ternyata bisa menjadi obat kejenuhan dari segala rutinitas yang biasanya kita lakukan dulu, kayak gitu-gitu sih. Jadi memang kita Betul. juga harus kreatif gitu kalau untuk Iya. mengobati kejenuhan itu. Coba deh be kreatif gitu. Be kreatif ya, wah itu ya, be kreatif luar biasa ya. Jadi cari tuh yang memang kita sukai, kita enjoy, yang lama-lama kita udah nggak kerja, Iya, kita kerjakan gitu ya Dona ya. Mengisi waktu kita begitu, dan itu bisa iya, mengobati kejenuhan kita gitu ya Dona ya. Seperti betul, itu ya. betul. Good. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Dona. Ini kayaknya berhubungan konsultan kita nih di insurance ya. Gimana caranya? Ada nggak pengalaman katanya ada klaim nasabah yang tidak dibayar, mungkin juga nasabah kecewa, dan gimana cara menghandle-nya gitu, Dona, supaya nasabah itu tetap happy dan tetap stay ya, tetap bayar gitu ke depannya. Ada kiat-kiatnya mungkin, Dona? Puji Tuhan sejauh ini, mungkin hitungannya saya masih baru sih ya. Ini kan 2016 ini jalan tahun Hmm. kelima di bisnis asuransi gitu, dan puji Tuhan sih maksudnya sejauh ini nggak pernah ada klaim yang tidak dibayar gitu. Kemarin pun ada apa karena mungkin pas mau dia jatuh terus mau masuk rumah sakit, tapi dia karena takut akhirnya nggak ke UGD, jadi Iya, nggak bisa pakai kartu pun akhirnya, tapi klaimnya bisa di reimburse gitu. Dan aku benar-benar ngikutin prosesnya sampai kita selalu ngingetin nasabahnya untuk kasih surat dan segala macam gitu. Intinya memang jangan cuma dekat dengan nasabah ketika kita pengen jualan aja gitu, ketika menawarkan produk iya. aja, tapi maintain hubungan itu penting. Setelah after sale-nya tetap harus di maintain, tanya apa kabar, even cuma kasih ya tanya, happy Sunday atau selamat ulang tahun atau apa gitu, itu aku selalu gitu, karena apalagi pas pengurusan klaim gitu, aku juga karena hitungannya mungkin masih baru, jadi kadang tuh masih deg-degan juga gitu ngurus klaim, takut nggak dibayar Betul. atau apa, tapi puji Tuhan sejauh ini semuanya bisa dibayar klaimnya, dan mereka Ya. juga happy, dan mereka juga ya, bahkan bilang makasih Mbak Dona udah dibantuin. Itu tuh buat aku rasanya lega banget, seneng banget gitu, dan itu udah jadi komitmen gitu untuk selalu membantu gimana pun caranya supaya mereka bisa tetap merasa bahwa kita membantu, Iya, bukan meninggalkan mereka pada saat mereka betul. mengalami kesulitan gitu kan. Jadi itu yang Iya. penting gitu, dan memaintain hubungan itu memang sangat penting juga. Jadi intinya jangan cuma ketika kita ada butuhnya aja gitu dengan nasabah atau orang baru atau calon nasabah gitu, ketika nawarin oh baik atau apa, tapi begitu udah selesai closing dan segala macam kan, kita juga tetap Bye harus goodbye ya. menjalani, jangan bye goodbye bener, karena bukan jualan kayak jualan mobil, setelah selesai mobilnya keluar dari dealer udah selesai gitu kan, enggak. Tapi kan tetap harus jaga memaintain hubungan, terus juga ya apalagi ketika mereka membutuhkan, kita selalu berusaha untuk ada buat mereka gitu. Betul, betul. Ya, teman-teman kita bisa belajar ya. Jadi memaintain hubungan itu penting. Jadi perkara Ya, klaim itu jadi dibayar atau tidak dibayar, memang terkadang ada miss begitu. Cuma memang dari awal sudah ada ketentuan, ada satu knowledge yang benar, itu akan membantu ya. Dan juga memaintain tadi ya hubungan dengan si nasabah itu sendiri atau klien kita, tentunya begitu ya Dona ya.
Good, good. Nah, Dan teman-teman aku yang juga yang berusaha mau juga tanya kalau silahkan misalnya ya. ketika mereka mau ngambil produk asuransi apapun sama aku, kita menjelaskannya secara benar gitu, secara detail Nah, juga supaya juga nasabahnya ngerti. Dan begitupun juga ketika pengisian formulir gitu kan, pengisian SPA atau melalui izin dan segala macam juga mereka harus jujur gitu dengan kondisi-kondisi ya. sebelumnya supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari ketika klaim gitu. Yes, 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 ya, good ya. Nah, waktu memang sudah semakin mepet nih, Dona ya. Perbincangan kita nggak terasa nih. Kalau sama Dona tuh kalau ngomong kayaknya sejam itu kerasa kayak 10 menit gitu ya. Bawel ya. Tanggung serunya, tanggung serunya ya. Oke, oke, ini oke, oke, ini ada pertanyaan ya sebelum saya masuk ke terakhir, pertanyaan terakhir, Dona. Mm-mm. Mungkin lebih spesifik mungkin ya, tapi ya saya pikir harusnya kita bisa ya berteman dengan siapa saja. Menurut pandangan Dona, bagaimana, Dona? Ini ada pertanyaan yang cukup menarik ini, gitu ya. Aku pikir pasti apa ya, dari kecil saya juga nggak terbiasa milih-milih teman sih ya, berteman dengan siapa aja, nggak pernah membeda-bedakan masalah ras, sara gitu ya, suku, agama, dan ras gitu kan. Betul. Dan aku rasa juga tidak ada satu agama pun yang istilahnya apa membeda-bedakan manusia karena Tuhan Tuhan pun menciptakan manusia pasti juga nggak Hmm, pengen istilahnya walaupun kita berbeda-beda tapi kan tetap kita adalah makhluk ciptaan Tuhan gitu kan. Jadi betul. intinya adalah kenapa kita kan dalam setiap agama pasti diajarkan untuk selalu berbuat baik, Iya, mencintai orang lain, menjaga iya, hubungan baik betul. bukan hanya dengan Tuhan sang pencipta tapi juga dengan sesama kan, sesama Betul. manusia. Bahkan juga sama ciptaan Tuhan yang lain termasuk sama binatang pun kita juga nggak boleh menyakiti apalagi sama sesama manusia Iya, gitu. Jadi aku betul. pikir intinya adalah jadilah manusia yang baik yang selalu ingin berbagi Iya, kasih dengan sesama kita gitu iya, kan. Dan walaupun kadang kita baik aja orang lain nerimanya belum tentu baik, tapi nggak ada salahnya betul. gitu untuk selalu Nggak ada salah, betul. berbuat baik terhadap orang lain itu aja. Mm-mm. Mm-mm. Yes, yes, Gitu. yes. Good, thank you, Dona. Dan ini pertanyaan terakhir nih dari saya, sesuai dengan judul malam ini nih, Dona. Jadi, buat seorang Dona, ini jadi zona nyaman ini gimana nih ya, Dona? Apakah kenikmatankah atau jebakan buat seorang Dona nih? Mungkin sekalian di. Sebenarnya kalau buat aku zona nyaman ini bisa dua-duanya. Semua balik lagi kepada individu, kembali kepada individunya gitu. Ini ada ketika kita nyaman itu pasti nikmat lah, ya kan? Cuma kan Ya. kita nggak boleh terlalu lama merasa nyaman. Apalagi kalau dalam sebuah hubungan iyalah kadang kita nyaman aja juga terlalu nyaman juga kita jadi kadang Iya, lupa sama tugas dan kewajiban kita misalnya sebagai istri betul, sebagai karena mungkin betul. suaminya sangat 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 baik nggak terlalu harus diladeni karena saking nyamannya suaminya sangat mandiri kita jadi udah cuek gitu kan itu kan karena terlalu nyaman gitu jadi memang Betul, betul. memang harus hati-hati memang terhadap zona nyaman kita tapi intinya adalah dinikmati saja ketika kita berada dalam zona nyaman tapi harus ada batas waktunya sampai nggak boleh jangan terlena dengan zona nyaman itu Iya, tetap kita iya, harus betul. tahu kapan kita harus keluar dari zona nyaman kita gitu dalam bisa dalam hampir semua aspek kehidupan ya dalam hubungan dalam keluarga dalam pekerjaan dalam bisnis gitu itu pasti ada zona nyamannya tapi Betul. ketika kita berada dalam zona nyaman dinikmati tapi kita harus tahu sampai kapan kita harus keluar Iya, dari zona nyaman itu supaya kita bisa bertumbuh dan berkembang dan iya. menjadi orang yang lebih baik gitu dalam hal apapun gitu.
Yes, 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 yes. Wow, good ya. Begitu, tadi ada yang bilang wise gitu ya, begitu bijaknya seorang Dona. Ini sebenarnya pertanyaan jebakan loh buat Dona dari saya terakhir ini. Tapi ternyata dijawab itu sangat bagus. Dua-duanya penting. Karena kalau Iya, kita nggak menikmati juga nggak bisa, kita nggak hidup gitu iya ya Dona dong, ya. iya dong, Tapi iya juga dong. kalau kita terlampau ada di situ juga ya nggak bertumbuh begitu Dona tadi Iya, bilang. Jadi iya good benar. banget ya dan tidak terjebak ya dalam pertanyaan saya ya. Jadi saya ini pancingannya apa nggak kepancing aku karena airnya keruh jadi ikannya nggak kelihatan jadi nggak kepancing kok. Oke, oke, oke. Nah, menarik ya, teman-teman. Waktu kita emang semakin sedikit ya, mungkin tinggal sekitar 4 menit ke depan. Tapi mungkin saya bisa simpulkan memang itulah kehidupan kita begitu ya. Kita tetap ada waktunya kita nyaman, ada waktunya kita untuk bisa keluar dari zona nyaman itu. Nah, mungkin adakah beberapa kalimat mungkin yang bisa diberikan sebagai untuk teman-teman kita yang ada di sini, Dona, mengenai kondisi sekarang atau mungkin apa yang bisa diberikan, mungkin ada kiat atau tips yang terbaik yang bisa dikasih untuk malam hari ini buat teman-teman mungkin Iya, 1-2 menit ke depan gitu. intinya memang selalu berpikir bahwa dalam hidup itu sebuah kondisi tidak akan berlangsung selamanya gitu. Termasuk juga pandemi ini juga tidak akan berlangsung selamanya gitu. Jadi kita jangan terkungkung oleh keadaan gitu kan. Kita harus menjadi manusia yang selalu ingin menjadi orang yang lebih baik, ingin berusaha yang lebih baik gitu kan, ingin mencapai yang lebih Ya, gitu. Tapi dalam hal yang positif ya gitu ya. Jadi yang penting adalah tetap positif, betul. tetap berusaha dan tentu saja tetap juga ikhtiar gitu Ya, untuk selalu itu ya. memohon sama Tuhan gitu kan karena pasti dalam kehidupan kita semua terjadi dengan seizin Tuhan gitu. Benar. Dan intinya adalah jaga kesehatan nomor satu karena dalam kondisi pandemi seperti Ya, sekarang ini walaupun kita di rumah aja kalau kita dalam kondisi tidak sehat juga kita tidak bisa produktif gitu. Jadi ya, ya. stay safe, stay healthy, and stay happy gitu. Penting deh stay happy ya di ujungnya. Kalau Iya udah dong, sehat tapi harus. ya sakit juga, ya bahaya Bapak Ibu ya. Stres soalnya gitu ya. Oke, Iya. teman-teman semua, terima kasih. Don, thank you banget. Dona Agnesia, terima kasih untuk waktunya, walaupun 1 jam, tapi kita bisa menangkap banyak hal dari bagaimana yang keaktifannya terus menerus untuk resilient ya, untuk terus berjalan, untuk terus bertumbuh sampai sekarang itu bisa menjadi contoh yang baik Bapak Ibu buat kita semua. Dan thank you juga buat teman-teman semua yang ada di sini yang sudah berkumpul tadi ada sampai hampir 140 orang bersama-sama kita dan thank you banget sudah dengerin ocehannya kita begitu ya. Semoga bermanfaat dan berguna buat Anda semua ya. Oke, ya thank you Dona sekali lagi ya. Mungkin nanti kita Thank bisa you, kolaborasi Coach. di next event lagi ya. Thank you ya. Siap. Oke, God saya akan bless end ya. ya. Yo, bye. Nanti Thank Instagram you. lagi. Thank you ya, teman-teman. Bye bye. Ya teman-teman semua, ya thank you ya.